Halo, siap. Selama pandemi ini tuh masyarakat jadi semakin bergantung sama teknologi dan internet. Soalnya kan kita lagi work from home, lagi study from home. Mulai dari kegiatan sekolah, di rumah, beli makanan, kebutuhan sehari-hari, apa-apa video call, apa-apa telepon keluarga. Semuanya dilakuin. Udah gitu hiburan nih. Apalagi kalau cari hiburan ya pasti platformnya TikTok, ya nggak sih? Will, lah kemana Willy-nya? Willy hilang. Lah dia hilang. Saya siaran sendiri aja kalau gitu. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya lu direkam kagak? Iya, Nah, yes, halo. Oke. nah udah. Boleh yang terakhir men diulang? Dari awal aja kali ya. Biar editnya Oke, boleh, gampang. boleh. Oke. Back on the radio guys, and all new Masing 3.0 dari Zal Kadri, ada Willy Winarko. Udah siap nemenin lo nih guys. Dan emang nih selama pandemi ini, kita tuh emang bergantung banget sama yang namanya internet. Sama teknologi juga. Mulai dari work from home, mulai dari study from home, kegiatan sekolah, di rumah, belanja kebutuhan sehari-hari, video call, teleponan sama keluarga, sampai cari hiburan. Dan apalagi cari hiburannya nih sekarang pada ke platform digital kayak TikTok gitu. Yes, true. Nah, karena kita makin bergantung sama internet, nah ini berarti makin sering kita online, kita juga harus makin waspada ya dengan berbagai macam serangan cyber yang mungkin bakal terjadi. Kayak misalnya hacker, phishing, pencurian data, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman pastinya yang memang bergelut di bidang ini gitu. Dan pastinya kita pengen tahu lebih lanjut lagi tentang gimana caranya biar kita bisa lebih aman di internet ya men. Yoi. Ini salah satu usaha agar masyarakat tuh sadar sama keamanan cyber. Ada Ono Center dan CFDS atau Center for Digital Society. Ini merupakan bagian dari riset UGM. Menyusun satu white paper atau jurnal yang judulnya adalah pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan cyber di Indonesia yang didukung oleh platform digital TikTok. Yoi. Nah, ngomongin white paper ini apa? Nah, kita pengen tahu nih lebih jelas lagi ya pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan cyber Indonesia. Kita pengen ngebahas langsung barengan sama penyusunnya, salah satu penyusunnya itu Pak Ono W. Purbo dan juga Pak Doni Eriasta sebagai Head of Public Policy and Government Relations dari TikTok Indonesia. Halo Pak Ono, halo Mas Doni, apa kabar? Alhamdulillah. Mas Reza, Mas Willy. Apa kabar? Nice, Baik. nice. Pertama mungkin kita langsung ke Pak Ono nih. Soalnya kan udah berat nih awalnya nih bahasannya nih ya soal white paper. Orang-orang dengar white paper apaan, kertas putih apaan sih nih? Pak Ono boleh ceritain dong ke Mas Cenggeng nih. Sebenarnya white paper tuh apa aja yang baru diluncurkan barengan sama CFDS dan didukung sama TikTok ini? Oke, terima kasih Mas Reza, Mas Willy, dan teman-teman semua. Terutama saya terima kasih ke Pak Doni sama teman-teman TikTok. Soalnya tanpa dukungan mereka, white paper itu tidak terjadi. Oke, secara sederhana gini dah. White paper itu kayak buku panduan kecil untuk tentang cybersecurity tadi. Peran kerjasamanya segala macam. Kira-kira itu. Buku ini bentuknya e-book, PDF, bisa diambil di internet. Di situsnya Ono Center ada, Ono Center ORID, nanti masuk ke bagian publikasi, bisa diambil itu, makhluk itu. Di CFDS juga bisa diambil. Kalau teman-teman mau hosting juga kita akan terima kasih juga sih. Jadi biar orang yang pintar banyak banget. Nah, sekarang kita lihat isinya dulu ya. Isinya secara umum ada beberapa bagian. Kita di Ono Center kita nerangin tentang kondisi statistiknya kayak gimana sih serangannya. Kok jujur parah banget. Oke, bahkan 83% UMKM di Indonesia kena serangan semua sih sebenarnya. Tapi yang lebih parah adalah usernya, rakyat Indonesianya. Serangannya parah banget di situ. Oke, kemudian kita dari Ono Center-nya mulai menjelaskan tentang teknik serangan seperti apa sih yang paling parah. Tadi yang disebut sama Mas Willy kalau nggak salah ya, phishing atau Mas Reza lupa salah satu. Iya benar. Ya, phishing yang paling parah phishing sih. Coba itu kan bahasa ini banget ya, bahasa dewa banget. Gitu ya? Bahasa dewa itu mah phishing dewa banget. Jadi orang pakai istilahnya Betul. phishing, udah gitu social engineering, bingung kan lu ya? Udah social engineering, social teknik, bingung kan? Kalau bahasa awam sebenarnya bukan itu sih, bahasa awam
ditipu. Jadi sebenarnya jadi teknik yang paling banyak orang kena serangan adalah ditipu. Dan nanti teman-teman UGM mulai cerita bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ini. Teknik bela dirinya seperti apa sih? Teknik proteksinya seperti apa sih? Diterangin dalam sini juga. Jadi mulai dari statistik, mulai dari teknik serangan, mulai dari bela diri gimana. Nah, yang paling menarik teman-teman di TikTok. Jujur saya tadinya nggak kepikir ke arah sana sih. Kemudian TikTok mulai bilang, kita nggak mungkin kerja sendiri di sini. Kita harus kerja bareng sama teman-teman di radio lah, teman-teman di pemerintah, di BSSN, di platform-platform digital yang lain, di operator. Kemarin sama Telkomsel juga udah mulai ngobrol, bikin webinar segala macam. Jadi semua harus kerja sama supaya bangsa ini jadi kuat. Karena kita kan adanya ada di rumah semua nih, dan proteksinya hampir nggak ada nih. Yang diserang orang banget. Jadi TikTok mulai ngomong yang soal itu tuh, kerjasamanya itu TikTok yang ngomong sebenarnya, bukan Ono sih sebenarnya. Harus jujur dulu nih Ono di sini. Oke. Jadi terima kasih banyak nih buat Mas Doni dan teman-teman gitu. Nice. Jadi memang itu ya, kita butuh proteksi dan kita pasti harus tahu gimana caranya untuk membela diri di saat kita menggunakan infrastruktur internet gitu ya, sebagai salah satu yang paling penting pada saat kita lagi di rumah. Nah, kalau ngomongin soal ini, kita juga pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Doni dari TikTok. Kalau dari TikTok sendiri, apa sih perannya dalam menyusun white paper ini atau jurnal ini? Ya, jadi seperti tadi disampaikan, dari TikTok kita mendukung Ono Center dan CFDS dalam menyusun white paper ini. Kenapa? Karena itu tadi, kita sebagai platform digital ya, kita menyadari adanya resiko-resiko ini dan memang kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi kita melalui white paper ini yang salah satu kesimpulannya adalah perlunya kolaborasi yang lebih erat ya antar segala pihak ya, dari pemerintah, industri, akademisi, termasuk penggunanya juga. Jadi kita ingin intinya kita ingin mengajak kolaborasi yang lebih erat ini dengan mendukung penulisan white paper ini biar kita semua bisa internetnya aman dan nyaman. Oke. Ini balik lagi ke Pak Ono nih, Pak. Yes. White paper ini kan emang diluncurnya kan pas pandemi nih. Terus emang interaksi kita di dunia maya tuh emang lagi gencar-gencarnya ketika lagi pandemi seperti ini. Ya, betul. Nah, boleh dong Pak kasih tahu dikit sebenarnya apa aja sih serangan yang mungkin terjadi untuk kita nih sebagai user gitu ya di dunia internet di Indonesia khususnya? Oke. Pakai contoh real ya. Serem banget. Boleh dong. Tapi ngomong jujur dulu ya. Teman-teman di platform kayak TikTok dan teman-teman yang lain, di operator kayak Telkom dan teman-temannya, terus juga bank, itu rata-rata mereka invest cukup besar untuk pertahanan. Jadi aplikasi-aplikasi yang di platform, di bank dan sebagainya aman. Jadi hacker susah nyerang makhluk-makhluk itu. Akibatnya hacker akan nyerang titik paling lemah. Titik paling lemah bukan di teknologi, bukan di platformnya, bukan di aplikasinya. Titik lemah adalah di usernya. Oke, sekarang saya kasih contoh serangan. Mudah-mudahan tidak ada yang nyontoh sesudah ini, karena ini fatal banget. Oke, contoh serangan. Misalnya saya minta ke Mas Reza, Anda mau saya daftarin ke online situs online buat marketing segala macam, minta fotokopi KTP-nya dong. Nah, kan kebayang, mau dapat duit nih. Dia minta fotokopi KTP, dikirim. Lu gila lu, KTP dikirim. Terus apa yang kejadian? Apa? Nih ya, rada nggak enak gue neranginnya, sebenarnya bahaya. Yang kejadian gini, kita kalau kita cari di Google, di internet banyak banget loh KTP orang tersebar loh. Nah bayangkan, sekarang nih kalau saya orangnya jahat banget, yang saya kerjakan rada gombal banget, masuk ke Play Store, download aplikasi peer-to-peer lending buat pinjem duit. Oke. Daftarin tuh KTP, yang bayar siapa? Mati lo bener. Dan hampir setiap hari saya dapat bukan komplain ya, minta tolong di YouTube saya, di WhatsApp nggak pernah ya, YouTube, di Twitter segala macam. Pak Ono, tolong dong, akun saya dihack, akun dihack, terus duit saya keambil. Duitnya keambil nggak 100.000, 200.000, 27 juta, 60 juta, 70 juta, beneran itu, asli loh. Aduh, nangis lo udah ngeliatnya. Aduh, deg-degan nih Pak dengernya Pak. Lo kalau udah deg-degan udah mati kalau nggak deg-degan mah.
Itu dia. Emang jadi sekarang karena kita banyak di online, kita banyak pakai internet gitu ya. Ternyata makin banyak dan kita memang harus tahu ya gimana caranya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Gitu. Mungkin ini bakal kita obrolin juga di obrolan kita berikutnya ya. Nanti abis ini barengan sama Pak Doni sama Pak Ono juga di sini. Jadi stay tune aja on the all new Mustang 8.0 and we'll be back. Oke, itu cut 1. Sekarang kita masuk ke sesi 2 ya. Alright guys, masih lanjut di Mustang Getaway 2.0 dari Zal Kadiri dan Budi Benarko. Jadi buat Mustang Gang nih, penting banget buat kita sama-sama ngejaga diri kita sendiri di dunia nyata dan di dunia maya. Ini masih jadi topik obrolan kita nih. Kita masih barengan sama Mas Doni, Head of Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Dan masih ngobrol juga sama Pak Ono, pakar teknologi dan informasi dan pendiri Ono Center. Tadi kita tuh udah ngomongin soal white paper dan Ono Center dan juga Center for Digital Society, dan pentingnya untuk kita ngejaga nih diri kita ketika lagi di dunia maya. Yoi, bener banget. Dan tadi kita udah diceritain ya beberapa hal kayak tipu-tipu yang ada di internet sekarang udah makin canggih, dan itu ya makin serem juga sih kalau kita bilang kayak tadi kata Pak Ono, KTP-nya minta difotoin, ternyata bisa dikasih ke peer-to-peer lending, akhirnya kita yang harus bayar. Gokil sih, ini kayak udah tingkat dewa nih kayaknya ya kalau ngomongin tentang apa yang terjadi, dan kita memang pastinya harus lebih giat lagi untuk tahu tentang cyber security kayak gini. Nah sekarang kita pengen ngobrol sama Mas Doni juga di sini ya. Kalau ngomongin tentang TikTok sendiri gitu ya, kan kita udah bahas mengenai tren resiko keamanan cyber yang di Indonesia. Gimana kalau dengan TikTok ini, apakah TikTok aman untuk pengguna? Iya, jadi intinya TikTok itu aman. Kita juga keamanan pengguna kita, keamanan data pengguna itu prioritas kita. Kita juga tidak ingin orang merasa nggak aman, karena kalau mereka merasa nggak aman, mereka juga nggak mau pakai TikTok ya. Nah, jadi ada beberapa lembaga independen seperti misalnya CISS REC di Indonesia, juga CSIS di Amerika Serikat yang sudah melakukan penelitian, dan mereka menemukan bahwa aplikasi TikTok itu aman dan tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kita itu terbuka ya dari TikTok. Kita punya yang namanya pusat transparansi, di mana kita selalu mengupdate kebijakan kita itu seperti apa, terus algoritma kita seperti apa, terus siapapun yang ingin melihat itu kita terbuka, dan mereka bisa tahu TikTok itu kebijakannya terkait data seperti apa. Jadi intinya tidak perlu khawatir menggunakan TikTok karena memang aman ya, begitu. Nah, kalau misalnya aman itu kita percaya banget nih, karena kan emang kita user TikTok dan kita ngerasa aman banget untuk ngejalanin day-to-day basis-nya, dapat hiburan banyak banget gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan tuh kadang-kadang adalah gara-gara kita ngerasa aman, kesadaran kita tuh kadang-kadang jadi menipis, atau mungkin ya nggak punya kesadaran sama sekali nih soal keamanan cyber di Indonesia. Ini buat Pak Ono nih. Siap. Kan pengguna internet tuh beragam ya. Kayak dari anak kecil, terus remaja, dewasa gitu kan. Pokoknya banyak banget dari umur dan juga pekerjaan dan latar belakang gitu ya. Sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia soal keamanan di internet tuh udah seberapa besar nih Pak di Indonesia? Aduh, ngeri. langsung ketawa nih. Parah banget sih. Kalau mau jujur parah banget. Banyak. Kalau jujur parah banget sih. Kalau dalam kata sederhana parah banget. Cuman sebetulnya saya nambahin Pak Doni tadi ya. Sebetulnya fitur-fiturnya udah disiapin semua sama teman-teman di platform-platform ya. Contoh, Pak Doni nggak ngomong tuh, curang dia. TikTok punya kemampuan buat two-factor authentication. Jadi orang nggak bisa sembarangan login, mengambil alih account segala macam nggak bisa. Terus TikTok juga sebenarnya ada fasilitas buat seperti censorship gitu ya. Jadi kalau misalnya kita posting video yang ngaco, di take down, diambil tuh sama TikTok dan teman. Jadi di platform-platform itu punya kayak gituan semua sih. Dan cuman kita kayak nggak nyadar. Yang paling kurang ajar kayak kita suka ini ya, suka hoax gitu ya. Kita seenaknya aja ngupload sesuatu yang bentuknya hoax kayak gitu, dan kita tidak sadar bahwa teman-teman di aparat bisa nangkep kita loh itu. Hati-hati aja. Itu lo bikin hoax tentang kepala negara, dikejar habis dah, bener.
Soalnya teman-teman intelijen kan saya juga kenal sama orang-orang itu ya. Dia cerita, Pak, Iya. kasihan tuh anak sampai nangis-nangis orang tuanya. Bener kejadian. Tapi orang berpikir internet dia bebas merdeka, mereka tidak akan disensor apa segala macam, dia bisa ngerjain segala macam. Padahal lo abis lu di sana. Jadi bijak-bijak lah kita ketika posting lah ya. Iya betul. Kok tahu sih lu? Tahu dong. Itu. Bener. Dan pastinya ya semua orang harus berpikir kayak gitu, dan mungkin ya Bener. salah satu peran kita adalah menyebarkan kesadaran itu gitu kan, Iya, kesadaran betul. bahwa kita ada di internet dan kita ada di ranah publik gitu. Dan Iya. kita pengen ngobrol-ngobrol juga sama kalau Mas Doni sendiri nih, kalau dari TikTok apa aja nih yang udah dilakukan sama TikTok untuk meningkatkan kayak kesadaran penggunanya tentang keamanan cyber ini? Ya, salah satunya melalui kegiatan kita sekarang ya di Mustang, di radio-radio kita sharing bagaimana sih biar kita bisa menjaga keamanan akun kita di internet. Terus kita juga banyak sekali sebenarnya ada berbagai webinar ya yang kita lakukan rutin. Dan tadi tentunya yang paling awal kita juga mendukung pembuatan white paper yang ditulis Pak Ono dan tim Ono Center dan juga CFDS. Jadi intinya biar semakin banyak yang tahu dan semakin familiar gimana sih cara menjaga keamanan di internet gitu. Oke. Kita masih bakal lanjut lagi. Masih ada Mas Doni sama Pak Ono di sini ngobrol-ngobrol barengan sama kita, masih ngebuka mata teman-teman dari Mustang Gang kalau misalnya kita tuh harus sadar sama keamanan ketika kita lagi berinternet. We'll be back for more. Stay tuned on All New Mustang 8.0. Silakan men, K3. Kita masuk ke K3 ya. Oke. All the best music and hype on the all-new Mustang 8.0. Still with us, the Getaway Gang. Ini kita masih ngomongin tentang cyber security. Ibaratnya adalah gimana kita bisa aman di internet. Of course, barengan sama Pak Ono nih. Pak Ono pastinya dari pakar teknologi dan informasi dan pendiri Ono Center. Dan juga ada Mas Doni nih, Head of Public Policy and Government Relations dari TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Ono di sesi yang ini ya. Kita pengen ngobrol tentang aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Karena pastinya ada ribuan aplikasi di luar sana. Hampir semua masyarakat pasti punya banyak aplikasi di handphonenya. Nah, kalau menurut Pak Ono nih gimana caranya biar kita tahu aplikasi atau platform apa yang aman digunakan dan yang tidak aman untuk digunakan? Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Sederhana banget sih kalau kita ngelihat ke Play Store, di iPhone juga, itu biasanya ada ratingnya. Jadi pertama ngelihat rating dulu. Ini aplikasi ratingnya bagus nggak? Dari bintangnya itu ya. Makin banyak bintangnya makin bagus. Tapi kalau bintangnya udah 7, di atas 7 itu pusing kepala tuh ceritanya. Jadi harus maksimum 5. Itu joke-nya orang IT. Kedua, makin di bawahnya kan biasanya ada komen nih, ini bagus apa kagak, saya udah pernah nyoba nih hasilnya kayak gini-gini, baca tuh komen. Jadi kita bisa lihat banget, pasti ada yang ngomong kalau jelek dia bilang, udah jangan install, ini pasti jelek banget. Itu udah mulai lihat di komen itu, jadi udah mulai kelihatan. Nah waktu nginstall, ini yang paling bahaya banget waktu nginstall. Seringkali aplikasi tuh minta allow permission, izin. Saya pengen akses ke address book, pengen akses kemana. Nah, kalau dia minta akses yang enggak banget, kalau kayak aplikasi kayak TikTok atau media-media yang udah serius, yang platform serius, mereka pasti cuma minta yang dia butuhin aja. Tapi kalau platform yang abal-abal, dia minta segala macam nih. Dia minta akses ke kamera lah, minta akses ke ini segala macam diinstal, padahal dia nggak butuh gitu. Nah ini yang bahaya banget, itu harus jangan diinstal gitu. Terus yang satu lagi yang perlu saya kasih tahu juga gini nih, kalau terutama buat orang-orang tua yang punya anak, punya pakai handphone segala macam, kadang-kadang orang tua butuh mengawasi anak. Handphonenya dipakai buat apa aja sih, situs apa yang diakses segala macam. Nah ini juga ada aplikasi yang bisa kita installin di handphone anak supaya orang tua bisa memonitor perilaku anak di internet segala macam. Kata kuncinya sederhana aja. Kata kuncinya NANI, NANI, atau parenting atau parent apa kayak gitu ya. Nah itu kita bisa aplikasi itu buat bisa monitoring anak.
Cuman kalau aplikasi seperti itu ada yang gila banget sih. Kalau kita install di handphone pacar, berapa ini urusannya pacarnya ke monitor soalnya. Tadi pagi ada yang nanya ke saya di YouTube, Pak Ono, tolong review dong aplikasi ini. Oh, pas dilihat, ya gila, emang buat anak-anak sih. Jadi dia bisa ngeliat kameranya, ngeliat chattingnya apa aja. Tapi dia installnya di handphone-nya pacarnya dia. Wah, ke monitor banget. Wah, Menarik. parah. Aku coba Boleh install di ini mainnya pacarku dipakai kalau nih ya. gitu. Yoi. Oke. Sekarang kita beralih lagi ke TikTok nih. Mas Doni di sini. Kalau Mas Doni, pasti kita ngomongin soal TikTok. TikTok kan sekarang nih salah satu platform yang semua orang tuh kayaknya pada pakai nih, Mas. Kalau misalnya kita ngomong sama Mas Cenggeng juga gitu kan, mereka pada pakai TikTok dan hafal banget sama lagu-lagu yang ada di TikTok. Jadi berarti kayak akses untuk ke TikTok tuh banyak banget nih. Tapi pertanyaannya nih Mas, kalau misalnya kita ngomongin soal fitur yang ada di TikTok untuk ngebantu pengguna nih ngejaga keamanan akunnya. Kalau misalnya dari TikTok ada apa aja sih, Mas? Ya, jadi banyak sekali. Yang paling utama itu dari pengaturan privasi ya, privacy setting. Kita bisa atur siapa yang bisa lihat video kita, siapa yang bisa follow kita, akun kita mau dibikin private atau publik, terus siapa yang bisa komen. Jadi teman-teman bisa lihat pengaturan privasinya dan silakan disesuaikan sesuai keinginan. Terus di TikTok juga ada yang namanya filter komen ya. Jadi kalau kita tidak mau ada kata-kata tertentu di komen ya, misalnya kata-kata jelek atau apalah, misalnya gendut atau apa, itu kita bisa pakai filter kata-kata tersebut. Jadi komen-komen yang mengandung kata-kata tersebut nggak akan muncul di kita. Nah, terus ada juga tadi menambahkan, Pak Ono bilang orang tua harus terlibat ya. Jadi untuk TikTok ini yang saya mau garis bawahi dulu, sebenarnya usia minimal pengguna TikTok itu adalah 14 tahun. Jadi kalau di bawah 14 tahun, sebenarnya tidak boleh memiliki akun TikTok. Nah, kalau orang tua ingin mengawasi atau mengatur penggunaan TikTok anaknya ya yang di atas 14 tahun, itu bisa pakai yang namanya Family Pairing Mode, di mana akun orang tuanya akan dipasangkan dengan akun anaknya. Jadi orang tuanya bisa atur, misalnya sehari dia anaknya bisa pakai TikTok berapa menit, terus dia bisa lihat konten seperti apa, dan lain-lain. Jadi itu fitur-fitur yang sudah kita sediakan. Keren. Jadi emang kalau mungkin yang bisa kita ambil dari sini adalah fitur-fiturnya tuh udah ada, udah siap, udah dipersiapkan sama TikTok juga gitu, dan pastinya tinggal kita aja yang menggunakannya lagi dan kita lebih tahu lagi, mungkin bisa dikulik lebih lanjut lagi biar kita juga bisa lebih aman pada saat kita lagi main TikTok gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama narasumber kita, jadi stay tune aja on the All New Mustang 880. Oke, kita masuk ke sesi terakhir ya. Langsung ya, men? Silakan. Oke. We back, guys. This is the Getaway Gang. Ada Reza Al-Kadri yang 2000 Narko, Mustang 8.0. Masih ngobrol-ngobrol barengan sama dua narasumber kita nih, ngomongin soal keamanan internet nih. Ada Mas Doni, Head of Public Policy and Government Relations, TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Dan masih ada Pak Ono, pakar teknologi dan informasi dan pendiri Ono Center. Kita udah ngomongin seputar keamanan berinternet, keamanan cyber. Pastinya kita ngomongin soal white paper dan juga Center for Digital Society juga. Dan dari tadi udah banyak banget contoh-contoh yang dikasih tahu sama Pak Ono. Dan dari TikTok juga udah banyak banget fitur-fitur yang menjaga keamanan kita ketika kita tuh pakai aplikasi TikTok. Nah, kita balik ke Pak Ono lagi nih. Kita tadi kan udah singgung-singgung soal white paper. Yes. Terus di white paper itu ada kata pentingnya kemitraan. Di sini tuh maksudnya kemitraannya sama siapa aja nih Pak? Dan siapa aja berarti yang berperan untuk menjaga keamanan cyber di Indonesia? Semua. Jadi semua harusnya berperan. Nggak mungkin TikTok sendiri kerja, nggak mungkin Mustang sendiri kerja, nggak mungkin orang sendiri kerja. Okay. Jadi semua berperan. Yang jadi masalah, ini ngomong jujur dulu ya, saya sih appreciate banget
TikTok mau seperti ini. Nggak banyak platform yang mau kerja seperti TikTok seperti ini. Yang saya lihat satu lagi, kemarin TikTok udah sama Telkomsel sih. Jadi operatornya juga ada yang mau berperan. Dan Telkomsel udah ngasih lihat ke kita dari beberapa tahun belakangan dia mau invest buat minterin usernya juga. Soalnya Telkomsel kan usernya paling gede di Indonesia. Jadi kalau sampai collapse kacau nih, Telkomselnya juga bisa kacau. Jadi dua itu oke. Cuman saya pikir nggak mungkin dong kalau cuma dua itu, kan ini kan wajib kita tanggung jawab semua gitu. Kominfo, BSSN, Badan apa sih SS tuh, Sandi Siber Nasional, Diknas. Kalau saya pikir kalau mau jujur, kalau bisa sih Kominfo, BSSN, terutama Diknas, kalau bisa sih masuk kurikulum. Jujur. Benar. Kalau bisa, cuman kalau kita lagi ngomong sama orang Diknas, no. Semua juga minta dimasukin kurikulum, no. Teroris pengen masuk kurikulum, narkoba pengen masuk kurikulum, semua masuk kurikulum. Terus gimana cara nampungnya? Kan jamnya cuma terbatas. Jadi kita serba salah sih. Jadi jujur saya pengen, saya berterima kasih nih teman-teman di Mustang mau mengudarakan hal seperti ini. Mudah-mudahan concern seperti ini bisa naik ke atas. Mudah-mudahan ini akan bergulir semuanya jadi kayak bola salju, dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat bangsa Indonesia lah, supaya nggak ditipu. Soalnya korbannya udah banyak banget. Ngeri. Kalau saya udah ngeri sih, posisi udah ngeri banget gitu. Oke. Betul. Semoga makin sedikit, makin tahu ya orang-orang, makin banyak yang tahu tentang hal ini, dan makin sedikit orang-orang yang kena tipu dan juga jadi korban gitu. Terutama anak-anak jangan sampai deh. Yes, betul sekali. Karena kan memang sekarang yang ada di internet itu udah banyak dari berbagai umur, berbagai kalangan gitu, dan pastinya semoga kita bisa selalu aman gitu. Kalau ngomongin soal jurnal ini sendiri, untuk dari TikTok, untuk Mas Doni, apa langkah selanjutnya nih? Abis udah bikin white paper ini barengan sama teman-teman dan Mas Ono juga, jadi gimana? Apa untuk TikTok, apa langkah selanjutnya? Ya, kita ingin terus mensosialisasikan ya white papernya, jadi termasuk lewat acara ini dan berbagai kegiatan lainnya. Dan yang paling kita harapkan adalah itu tadi, kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak tadi yang sudah disebut Pak Ono. Jadi mari kita kerja bareng biar semua dari kita itu berperan aktif dan menjaga keamanan diri kita dan orang-orang sekitar kita di internet gitu. Oke. Balik ke Mas Ono, Pak Ono lagi nih. Siap. Pak, terakhir nih Pak. Berhubung udah mau di ujung nih, udah mau habis nih. Mungkin yang kita boleh minta sekarang adalah tipsnya nih. Tips sederhana aja nih buat kita nih generasi muda supaya bisa tetap menjaga keamanan di dunia cyber nih, Mas. Oke. Bahasa Inggris gue jelek ya. Ini bahasa Inggris, tapi tolong dikoreksi ntar. Dalam bahasa Inggris kira-kira gini. Think before posting. Think berpikir. Tadi lu ngomong apa tadi? Ya pokoknya sempet Mas Reza juga ngomong. Bijaklah dalam ya itu. Sebenarnya gue ngambil kalimat lu, cuma pakai bahasa Inggris biar kelihatannya keren. Cuma bahasa Inggrisnya belepotan. Itu aja sih. Thank you. Sama ini, kalau dulu tuh kan ada kalimat katanya mulutmu harimaumu, kalau sekarang postinganmu harimaumu. Oh iya, betul. Nah, Betul. Betul banget. Oke, jadi berbijaklah berinternet, bijaklah memposting sesuatu. Iya. Kalau dari TikTok sendiri, Mas Doni mungkin ada closing statement biar kita tetap aman dalam bermain TikTok. Ya, jadi silakan teman-teman Mustang dan semuanya ya, kalau sudah pakai platform digital, tolong difamiliarisasikan dengan aturan-aturan yang ada. Kalau di TikTok kita ada namanya panduan komunitas, bisa dibaca nanti ya. Terus jangan lupa di-update TikToknya versi yang terbaru di App Store atau di Play Store biar fitur keamanannya juga terupdate. Biar kita semua bisa tetap kreatif pakai internet dengan aman dan nyaman. Alright, ini obrolan yang menarik banget. Mudah-mudahan sekali lagi ngebuka mata kita semua. Kalau misalnya kita berinternet tuh kita tetap harus menjaga keamanannya supaya kenyamanan kita terjaga dan kita bisa aman ketika kita beraktivitas di dunia cyber. Well, thank you very much for the time. Mas Doni selaku Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Dan pastinya Pak Ono W. Purbo, pakar teknologi dan informasi, pendiri Ono Center. Alright, terima kasih Mas Reza, Pak Doni, Mas Willy, Mas Reza, terima kasih banyak. Thank you Pak Ono.
Oke, dan sampai kita ketemu di pertemuan berikutnya. Berikutnya. Thank you so much and we'll be back for more. Thank you. Bye-bye. Tarik Bye. sis, semongko, thank you. Tarik.